Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu dosen, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nimadi Nadiani dengan NIM 25815111033. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul Integrasi BIM, VCAD, dan Power BI untuk optimalisasi mitigasi risiko K3 pada proyek konstruksi gedung rumah sakit, di mana studi kasus yang saya ambil adalah proyek pembangunan gedung poliklinik terpadu RSUD Wangayo. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah masih tingginya angka kecelakaan kerja pada sektor konstruksi, kemudian penerapan BIM di Indonesia masih didominasi untuk kebutuhan visual, desain, koordinasi, deteksi benturan, dan penilaian waktu proyek proses manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 masih banyak dilakukan secara manual melalui dokumen fisik, register yang terpisah dengan model BIM, sehingga proses identifikasi pemantauan dan pengambilan keputusan mitigasi risiko belum berjalan secara cepat, visual, dan berbasis data. Adapun riset gap yang didapat dari penelitian sebelumnya adalah yang pertama, penelitian lebih banyak berfokus pada bidang BIM 3D dan 4D untuk visualisasi dan penjadwalan proyek, sedangkan untuk integrasi dengan K3 masih terbatas. Kemudian belum banyak penelitian yang mengintegrasikan 4D dengan metode HIRAT untuk analisis risiko. Kemudian adanya data risiko masih disajikan dengan bentuk dokumen atau tabel sehingga belum terhubung dengan model BIM. Selanjutnya pemanfaatan BI atau Business Intelligence, khususnya Power BI untuk visualisasi risiko K3 untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen proyek masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, belum tersedianya workflow yang sederhana dan mudah direplikasi oleh praktisi untuk mengintegrasikan Revit, Navis, VCAD, Power BI tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang kompleks. Keterbaruan dari usulan penelitian ini adalah terletak pada pengembangan framework digital yang mengintegrasikan BIM, metode HIRAT, VCAD, Power BI dalam satu alur kerja atau workflow yang sistematis. Kemudian BIM juga tidak hanya visualisasi, tapi juga dapat membangun data pipeline untuk menghubungkan data geometri dari BIM dengan risiko K3 dan bisa ditampilkan dalam dashboard interaktif berbasis Power BI. Kemudian bisa menghasilkan blueprint implementasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan konstruksi pada proyek gedung, rumah sakit, dan untuk transformasi digital di bidang manajemen konstruksi. Adapun rumusan masalahnya yang kami ambil ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan model 3D Revit dengan mengintegrasikan parameter HIRAT ke dalam elemen objek bangunan sebagai basis data identifikasi risiko, kemudian bagaimana mengintegrasikan metode HIRAT ke dalam perangkat Navis untuk mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya spasial pada setiap elemen struktur, kemudian sejauh mana efektivitas penggunaan VCAD dalam memtransformasikan data hasil analisis HIRAT dari metode 3D menjadi dashboard analisis yang dapat dipantau di Power BI. Kemudian yang keempat, bagaimana visualisasi risiko berdasarkan HIRAT menggunakan Power BI untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menyusun prosedur integrasi HIRAT ke dalam parameter BIM, kemudian mengatur sistem identifikasi risiko spasial berbasis BIM Navis, kemudian membangun alur transmisi data, integrasi BIM ke dalam Power BI dengan menggunakan VCAD, yang terakhir memvisualisasikan risiko dengan Power BI dan sebagai alat pengambil keputusan. Selanjutnya ada manfaat akademis, yaitu penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan manajemen konstruksi melalui integrasi BIM, HIRAT, dan Power BI dalam pengelolaan risiko konstruksi K3. Kemudian menyediakan referensi metodologi integrasi Revit, Navis, VCAD, Power BI sebagai dasar penelitian selanjutnya dalam digital construction. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini menghasilkan workflow atau panduan implementasi integrasi BIM, VCAD, dan Power BI yang dapat diterapkan oleh perusahaan konstruksi untuk mempercepat identifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengembangan tulisan melalui dashboard interaktif.
Adapun batasan permasalahan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini yang pertama adalah pemodelan 3D dilakukan terbatas pada sistem elemen struktur dan arsitektur dan yang berhubungan langsung dengan identifikasi K3. Kemudian identifikasi risiko K3 dibatasi pada bahaya-bahaya yang memiliki potensi risiko tinggi pada gedung. Kemudian metode Hirat yang diterapkan hanya mencakup identifikasi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan skala likelihood dan severity dan dapat dipresentasikan secara visual. Kemudian terbatas pada penggunaan perangkat lunak, Navis, Revit, Piket, dan Power BI. Tidak mencakup integrasi sistem real time seperti sensor IoT. Revit, materi selanjutnya tentang Navis Walk, kemudian tentang Piket atau Visual Construction Analysis Dashboard, dan yang terakhir tentang Microsoft Power BI. Kemudian untuk kerangka berpikir dari usulan penelitian ini dapat dilihat pada flowchart di layar, yaitu yang pertama dari kompleksitas proyek rumah sakit itu sendiri, kemudian adanya tingginya risiko konstruksi dan K3, kemudian diperlukan pengelolaan Hirat itu masih manual dan berdiri sendiri, data BIM belum terhubung dengan identifikasi risiko, kemudian identifikasi risiko kurang efisien, tidak visual, tidak real time, kemudian diperlukan dashboard untuk memvisualisasikan K3. Kemudian dilakukan pengembangan model integrasi BIM, tiket, Power BI dengan dashboard analisis K3. Kemudian hal yang akan dilakukan adalah pemodelan 3D Revit, integrasi Hirat ke dalam parameter BIM Revit, analisis spasial dengan Navis Walk, kemudian transformasi data dengan Piket. Hal yang terkandung di dalamnya adalah metode Hirat, kemudian ada analisis risiko K3 dan efektivitas transformasi data dalam Piket. Kemudian dilakukan visualisasi risiko itu dalam Power BI, itu kemudian ada validasi hasil visualisasi dashboardnya, kemudian ada evaluasi fungsional sistem menggunakan kasus proyek rumah sakit. Hasil akhirnya diharapkan optimasi mitigasi risiko K3 berbasis BIM melalui dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya kita beralih pada konsep berpikir. Konsep berpikir diawali adanya tinjauan dari proyek rumah sakit, kemudian metode Hirat itu masih terpisah. Risiko terhubung dengan model risiko belum terhubung dengan model BIM, analisis risiko belum bersifat spasial, monitoring risiko masih manual, kemudian belum tersedianya dashboard untuk risiko real time. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap studi terdahulu. Ini ditampilkan ada 4 dari Maksupianto, Hapsari, Salsano, dan Kang El. Nah, dari hasil analisa identifikasi studi terdahulu, maka penelitian saat ini diajukan yaitu integrasi BIM, Piket, dan Power BI untuk optimalisasi mitigasi risiko K3 pada proyek konstruksi di gedung rumah sakit. Adapun variabel yang akan diteliti yaitu model BIM sendiri, kemudian dengan Revit, kemudian WBS, ada schedule pekerjaan, kemudian lokasi pekerjaan yang kritis, kemudian parameter Hirat, terus transformasi dengan menggunakan Piket, selanjutnya menghasilkan dashboard visualisasi dengan Power BI. Selanjutnya metode yang digunakan adalah pendekatan desain science research atau DCR, dilakukan pengumpulan data proyek, pengembangan model BIM 3D dengan Revit, kemudian integrasi parameter Hiratnya pada objek BIM, simulasi BIM 4D menggunakan Navis, analisis risiko spasial, transformasi menggunakan Piket, dan visualisasi dashboard menggunakan Power BI, kemudian dilakukan evaluasi sistem. Hasil penelitian diharapkan yaitu model BIM berbasis Hirat, kemudian adanya identifikasi risiko secara spasial, dashboard risiko interaktif, kemudian monitoring risiko secara real time, informasi risiko yang akurat, dan pendukung pengambil keputusan, peningkatan efektivitas tahapan risiko proyek. Selanjutnya, metode penelitiannya pada rancangan penelitian itu menggunakan metode campuran dengan strategi DCR tadi, kemudian studi kasus di proyek konstruksi rumah sakit. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi artefak berupa sistem integrasi BIM,
Kirat, Pipet, Power BI sebagai pendukung manajemen risiko konstruksi. Adapun lokasi dan waktu penelitian, proyek gedung Poliklinik Poliklinik Terpadu RSUD Ruangraya itu berlokasi di Jalan Kartini dan Pasar Bali. Ini layanan 5 lantai. Kemudian waktu penelitian nanti dari bulan Juli 2026 sampai dengan Desember 2026. Selanjutnya kita beralih ke ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah pada integrasi digital antara BIM, Piket, Power BI, dan menghasilkan visualisasi berupa dashboard analitik mendukung pengamatan pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan mitigasi risiko K3 pada proyek konstruksi. Kemudian dari sumber data dapat dilihat untuk penelitian ini diambil dari jenis data primer dari gambar perencanaan, jadwal proyek, daftar kirat yang dapat dari proyek. Kemudian data sekundernya, jurnal, ilmiah, buku standar untuk menjadi landasan teori. Kemudian data hasil pengembangan, yaitu riset artefak, itu adalah model BIM 3D, model BIM kirat, simulasi Navisworks, database Piket, dan dashboard Power BI sendiri. Ini menjadi artefak utama yang dikembangkan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam penelitian. Selanjutnya adalah kita ke variabel atau komponen penelitian. Dapat dilihat pada tabel itu untuk konstruk penelitian itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengembangan model BIM, itu menggunakan instrumen lebar evaluasi. Kemudian responnya adalah peneliti, dilakukan dengan observasi. Integrasi kirat itu lembar validasi, responnya ahli K3. Kemudian analisis risiko Navisworks itu lembar observasi dilakukan oleh peneliti. Kemudian transformasi Piket itu lembar pengujian interoperabilitas itu dilakukan oleh peneliti sendiri itu untuk fungsional testing. Kemudian ada dashboard Power BI itu melakukan dengan instrumennya lembar observasi itu dilakukan oleh peneliti. Kemudian evaluasi artefak itu menggunakan angket validasi ahli. Kemudian ini dengan expert judgment. Kemudian evaluasi pengguna itu angkat pengguna dengan user evaluation. Selanjutnya kita beranjak ke teknik pengumpulan data dengan mengikuti tahapan desain design research. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama adalah problem identification, dilakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada design objektif, itu untuk studi literatur untuk kebutuhan dan tujuan pengembangan artefak. Kemudian ada desain dan development. Nah, ini adalah fokus utamanya dengan dokumentasi pengembangan artefak. Ini hasilnya adalah model BIM, parameter kirat, model Navisworks, database Piket, dan dashboard Power BI sendiri. Kemudian demonstration itu adalah observasi pengujian fungsional. Itu implementasi artefak pada studi kasus proyek. Kemudian evaluation itu validasi dari ahli, itu penilaian kualitas dan kelayakan dari artefak itu sendiri. Terakhir, communication itu dari dokumentasi hasil penelitian atau model konseptual, hasilnya model konseptual atau prosedur implementasi dan rekomendasi penelitian. Selanjutnya kita beranjak pada metode penelitian. Untuk prosedur penelitian ada 10 tahap. Dapat dilihat tahap pertama itu adalah identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah studi literatur. Yang ketiga adalah pengumpulan data proyek, data gambar proyek, jadwal proyek, metode kerja, dan data K3. Kemudian yang keempat adalah tahap pengembangan model BIM menggunakan Autodesk Revit. Kemudian yang kelima, integrasi yang kirat ke dalam model BIM. Yang keenam, simulasi BIM 4D dengan integrasi kirat pada Navis. Kemudian yang ketujuh, itu transformasi data menggunakan Piket. Kemudian yang ke-8, transformasi data dari Piket dan BIM dalam dashboard Power BI. Kemudian yang ke-9, validasi evaluasi dari artefak yang sudah disusun itu dari expert judgment, function testing, dan user evaluation. Yang ke-10, analisa hasil dan rekomendasi itu hasil akhirnya diharapkan dari penelitian ini adalah model integrasi BIM, kirat, Piket, Power BI, dan dashboard risiko untuk pengambil keputusan. Untuk yang terakhir adalah analisis data. Cara analisis data dari usulan penelitian ini yang pertama adalah tahap 1 untuk model BIM itu menggunakan checklist dan observasi. Outputnya